warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu, mahasiswi STI Hubul Watonduri, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dengan kesempatan ini, saya akan menyampaikan informasi dan membahas tentang apa itu Pancasila dan bagaimana penerapan Pancasila pada masa sekarang ini, dan siapakah yang wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila adalah 5 ideologi yang berasal dari negara Indonesia. Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sementara sila artinya prinsip. Jadi Pancasila artinya 5 prinsip. Burung Garuda adalah lambang negara Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang dasar negara Republik Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya memiliki 5 lambang Pancasila, yang masing-masing lambang memiliki arti tersendiri. Berikut adalah bunyi Pancasila, simbol-simbol Pancasila beserta artinya. Bunyi Pancasila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dengan lambang bintang emas. Lambang bintang emas pada sila pertama memiliki arti sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua melambangkan rantai ini memiliki arti hubungan manusia satu dengan yang lain, saling membantu dan tolong-menolong antar sesama. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila yang ketiga dengan lambang pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Sila yang selanjutnya adalah sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini berlambangkan kepala banteng. Banteng adalah binatang yang suka berkumpul sama seperti manusia dalam mengambil keputusan. Harus dilakukan secara musyawarah, salah satunya dengan berkumpul dan berdiskusi. Sila yang terakhir yaitu sila yang kelima dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan ketidakadasenjangan antara satu dengan yang lain. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia baru saja merayakan kemerdekaannya yang ke-79 pada tanggal 17 Agustus 2024. Namun, polemik terjadi menyangkut penerapan nilai-nilai Pancasila. Untuk pertama kalinya, pengibaran bendera merah putih diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara IKN. Sebanyak 79 paskibraka, diantaranya 18 putri dan 56 putra. Sebelumnya, larangan menggunakan jilbab pada paskibraka putri menjadi polemik dan viral di media sosial. Pengurus pusat paskibraka juga sempat menyayangkan adanya 18 putri yang lepas hijab saat pengukuhan di IKN. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo juga mengomentari dan memberikan tanggapan perihal berita ini. Paskibraka dengan pakai jilbab, Pak? Paskibraka. Kita harus menghormati keberagaman. Kita harus menghormati kebinekaan. Karena negara ini negara besar, yang sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda, adat istiadatnya berbeda, jadi tidak bisa diseragamkan. Dan perbedaan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Keberagaman itu adalah sesuatu
kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan. Ya. Bagaimana lepas hijab menjadi aturan? Bukankah setiap warga negara Indonesia wajib memiliki agama kepercayaannya masing-masing? Hijab itu sendiri adalah salah satu bentuk menjalankan perintah agama dan menjadi jati diri sebagai umat beragama Islam. Seharusnya pemerintah sangat menghormati keyakinan beragama tersebut. Seperti yang dimaksudkan dalam Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. MUI turut mengomentari dan memberikan pendapatnya terkait hal ini. Itu peraturan BPIP, Ketua Pelaksanaan nomor 35 tahun 2004 itu maksud saya, bertentangan dengan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022. Di situ kalau dibuka tentang tampang itu ada 6, termasuk di dalamnya itu yang menyebutkan tentang berjilbab di poin 5 itu. Jadi di situ disebutkan siput warna hitam untuk putri berhijab. Itu di peraturan nomor 3 BPIP ya tahun 2022. Tapi ketika jadi SE dan jadi peraturan BPIP itu disunat jadi 5. Siput dan berhijab itu dihilangkan. Oleh karena itu saya pikir ada distorsi, ada penyunatan undang-undang yang di atasnya oleh peraturan atau oleh ketetapan Ketua BPIP. Yang ketiga, di sini BPIP tidak bisa berkekeh bahwa mereka sudah tanda tangan sukarela. Itu bukan sukarela yang bisa dibenarkan, karena itu pemaksaan. Artinya apa? Mereka yang biasa berjilbab itu punya hak untuk terlibat di dalam pengibaran pusaka itu. Dan itu hak bagi semua umat beragama yang diakui di Indonesia. Jadi kalau kata ketentuan, kesepakatan, peraturan yang bertentangan dengan yang asas kita, itu tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, saya berharap dan meminta kepada Presiden Bapak Jokowi agar peraturan nomor 35 yang dari Kepala BPI itu dicabut. Kepala Badan Ideologi Pembinaan Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi, memiliki alasan atau tujuan dibuatnya peraturan lepas hijab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan, yaitu untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Hal tersebut disampaikan ketika menjelaskan alasan penyesuaian seragam untuk paskibraka yang menggunakan hijab. Hal tersebut sesuai surat edaran Diklat Deputi nomor 1 tahun 2024, di mana tidak ada pilihan menggunakan hijab bagi paskibraka yang menggunakan hijab. Seketika peraturan melepas hijab itu pun menjadi trending topik di media sosial dan menimbulkan kritik pada tokoh-tokoh pemimpin di Indonesia. Karena peraturan yang dibuat bertentangan atau tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Namun berkat respon dan pendapat para tokoh-tokoh pemimpin dan masyarakat mengenai berita ini, peraturan tersebut diubah kembali seperti semula, yaitu boleh menggunakan hijab bagi paskibraka perempuan yang menggunakan hijab, walaupun sebelumnya sudah melepas hijabnya saat pengukuhan. Perubahan peraturan tersebut dinilai sebuah kebijaksanaan bagi seorang pemimpin. Nah, disinilah BPIP sedang menegakkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang pada hari ini. Kami mengapresiasi seluruh aspirasi yang berkembang. Sehubungan bangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Pada saat pendaftaran, setiap calon paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 mengenai kesediaan untuk mengambil peraturan pembentukan paskibraka
dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024. Apapun peraturan pemerintah yang dibuat hendaklah untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik, sesuai prinsip-prinsip yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Namun terkadang pemerintah kurang memperhatikan dampak dari sisi lain peraturan itu dibuat. Nah, disinilah peran kita sebagai masyarakat Republik Indonesia untuk memberikan respon, kritik, dan pendapat guna membantu pemerintah untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Siapakah yang wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila? Jawabannya adalah kita semua yang berstatus sebagai warga negara Republik Indonesia, baik itu presiden, tokoh-tokoh pemimpin, dan masyarakat. Adapun tindakan kita untuk mendukung pemerintah menerapkan nilai-nilai Pancasila yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, gemar menolong orang lain, tidak memaksa kehendak orang lain, dan bersikap adil antar sesama. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Dr. Handus John Helmi MP telah memberikan tugas ini, sehingga saya dapat mengamati dan meneliti yang terjadi pada masa sekarang ini. Sebelum berakhir video ini, saya akan membacakan butir-butir Pancasila sebagai pengingat kita semua. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.